Mau disalatin terus nggak? Oke, mari kita bedah ini ya. Syaratnya. Ada satu video YouTube yang menarik banget nih yang Anda bagikan ke saya. Oh, yang dari kanal Ronan Saiful Goban itu kan? Betul. Judulnya aja udah langsung bikin kita penasaran. Prank sholawat dan ngaji. Iya, judul yang cukup berani. Premisnya sebenarnya simple. Ada seorang pria mendekati wanita yang lagi duduk sendirian. Awalnya, terus terang aja, pendekatannya agak klise gitu, penuh gombalan. Sangat klise. Tapi, di tengah jalan, ada satu momen yang membalikkan seluruh keadaan. Dan momen itu adalah kuncinya. Yang menarik di sini bukan sekedar prank yang berhasil atau gagal kan? Video ini, sengaja atau tidak, jadi sebuah studi kasus kecil yang sangat relevan. Studi kasus tentang apa nih? Tentang gimana interaksi personal, ekspresi religi, dan bahkan kewirausahaan itu bisa melebur jadi satu di ruang publik era digital. Wah, dalam sekali. Iya, jadi misi kita kali ini adalah membongkar lapisan-lapisannya. Mulai dari psikologi pertemuan pertama, kekuatan dari modal sosial religius, sampai gimana percakapan intim bisa jadi strategi marketing. Oke, menarik. Mari kita mulai dari adegan pembukanya deh. Si kreator, Ronan, dia nyamperin seorang wanita namanya Eka yang lagi duduk sendiri. Pendekatannya sangat standar kan? Banget. Langsung nanya ayangnya mana. Begitu dijawab nggak ada, dia langsung, sama aku aja gitu. Saya jujur awalnya agak skeptis nontonnya. Wajar. Dan reaksi Eka pun sama standarnya kan? Dia langsung pasang mode defensif. Iya, jutek gitu ya. Jutek, jawabannya singkat, bahasa tubuhnya langsung menjaga jarak. Ini respon yang sangat alami ketika didekati orang asing dengan cara yang terlalu percaya diri gitu. Dia langsung bangun tembok pertahanan. Ronan coba terus tuh dengan beberapa gombalan, tapi temboknya kayaknya kokoh banget. Betul. Sampai akhirnya Ronan mengubah taktiknya. Nah, ini dia. Dia bilang dia punya sesuatu buat menghibur Eka, yaitu suaranya yang bagus. Di sini saya lihat Eka mulai sedikit terbuka. Ada sedikit rasa penasaran di sana. Iya, dia skeptis tapi penasaran. Dia nantang Ronan, bisa buktiin. Bahkan dia sampai negasin, jangan cuma omong doang. Dan ini adalah momen krusial, sebuah undangan untuk membuktikan kalau Ronan ini beda dari yang lain. Tantangan itu semacam gerbang ya. Tepat. Eka pada dasarnya bilang, oke, kebanyakan cowok cuma ngomong doang. Coba tunjukin kalau kamu punya sesuatu yang lebih. Dia membuka sedikit celah, dan cara Ronan merespons ini menentukan segalanya. Oke, di sini saya harus jujur. Saya kira dia bakal nyanyi lagu pop romantis yang lagi viral atau semacamnya. Ekspektasi awalnya begitu kah? Iya. Saya sama sekali nggak nyangka dia bakal melantunkan sholawat Khairul Bariyah. Itu benar-benar sebuah plot twist yang wow. Mengubah segalanya. Betul. Ditambah lagi dia bikin musik pengiringnya sendiri cuma dengan ngetuk-ngetukin jari di tangannya. Kreatif banget. Dan penggunaan sholawat ini adalah kunci yang sangat spesifik. Ini bukan sekedar lagu religi biasa. Maksudnya? Di era media sosial Indonesia sekarang, di mana fenomena hijrah itu kuat banget, menampilkan kesalehan seperti ini bisa jadi penanda identitas yang sangat menarik. Oh, jadi semacam personal branding ya? Bisa dibilang begitu. Ronan secara instan beralih dari pria random di mall menjadi figur yang seolah-olah punya nilai lebih. Ini adalah istilahnya? Social currency atau mata uang sosial yang sangat kuat. Masuk akal. Dan reaksi Eka langsung berubah 180 derajat. Drastis sekali perubahannya. Saya aduh semua. Ya Pak, nyanyi bareng-bareng Pak. Kalau ada. Ya Pak, nyanyi bareng. 9 nyawa. Enak banget ya Pak suaranya. Aku makanya bersyukur punya karakter vokal yang Masya Allah tabarakallah. Mas, enak suaraku ya Mas ya? Tuh, Masnya aja bilang enak suara. Dek, enak suaraku ya Dek? Oh iya katanya. Keren emang suara. Kalau ada 9 nyawa. Kenapa Mbak? Enak ya? Iya, enak banget. Kok gitu mukanya Mbak? Kenapa ya? Kayak nggak seneng gitu. Senang. Iya, enak banget. Alhamdulillah punya suara yang bagus banget kayak gini. Bersyukur banget ya Allah. Aku boleh nyanyi kan? Bantu aku baca bismillah boleh? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas batangan aku bisa bunyi kan?
tangan. Iya. Iya. Saya sama sekali nggak nyangka dia bakal melantunkan sholawat Khairul Bariyah. Itu benar-benar sebuah plot twist yang wow. Mengubah segalanya. Betul. Ditambah lagi dia bikin musik pengiringnya sendiri cuma dengan ngetuk-ngetukin jari di tangannya. Kreatif banget. Dan penggunaan sholawat ini adalah kunci yang sangat spesifik. Ini bukan sekedar lagu religi biasa. Maksudnya? Di era media sosial Indonesia sekarang, di mana fenomena hijrah itu kuat banget, menampilkan kesalehan seperti ini bisa jadi penanda identitas yang sangat menarik. Oh, jadi semacam personal branding ya? Bisa dibilang begitu. Ronan secara instan beralih dari pria random di mall menjadi figur yang seolah-olah punya nilai lebih. Ini adalah, apa ya istilahnya, social currency atau mata uang sosial yang sangat kuat. Masuk akal. Dan reaksi Eka langsung berubah 180 derajat. Drastis sekali perubahannya. نحسن بك ربي ظنا فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية اللهم تقبلنا بجميل هداك عنا يا ذا الأسماء الحسنى ألطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا. Ya, saya sama sekali nggak nyangka dia bakal melantunkan sholawat Khairul Bariyah. Itu benar-benar sebuah plot twist yang wow. Mengubah segalanya. Betul. Ditambah lagi dia bikin musik pengiringnya sendiri cuma dengan ngetuk-ngetukin jari di tangannya. Kreatif banget. Dan penggunaan sholawat ini adalah kunci yang sangat spesifik. Ini bukan sekedar lagu religi biasa. Maksudnya? Di era media sosial Indonesia sekarang, di mana fenomena hijrah itu kuat banget, menampilkan kesalehan seperti ini bisa jadi penanda identitas yang sangat menarik. Jadi semacam personal branding ya? Bisa dibilang begitu. Ronan secara instan beralih dari pria random di mall menjadi figur yang seolah-olah punya nilai lebih. Ini adalah, apa ya istilahnya, social currency atau mata uang sosial yang sangat kuat. Masuk akal. Terus, dan reaksi Eka langsung berubah 180 derajat. Drastis sekali perubahannya. Lumayan naik gitu ya. lumayan naik. Lumayan naik. Bisa juga menghibur aku. Seneng berarti kamu dengerin sholawatan, Mbak? Seneng cinta sama sholawat? Cinta? Cinta juga nggak sama yang bawain sholawatnya? Oh. Ya, nggak usah dijawab sekarang, Pak. Kamu jawab aja di sepertiga malammu ya. Oh my God, Masya Allah.
Berarti yang kamu rasain yang awal gimana? Kedatangan aku yang awal terus aku nyanyi-nyanyi, apa yang kamu rasain? Yang kayak gimana sih? Karena tadi kan masnya mau duduk di sini kan. Iya sih, Aku persilahkan. Terus? Awalnya masnya nyanyi kok agak beda. Agak beda. Dari yang lain tuh agak beda gitu ya? Agak beda. Terus pas denger salawatan apa yang kamu rasain? Sejuk banget. Sejuk banget, masa sih? Wow. Sebelumnya udah pernah langsung disolawatin cowok kayak gini? Langsung kayak gini? Live kayak gini? Enggak? Seumur hidup baru pertama ini? Ini? Mau disolawatin terus nggak kamu? Satu syaratnya? Jadi mami aku dulu. Oh. Bisa ya? Ya kalau mau sih itu juga. Kalau nggak mau ya udah sih nggak apa-apa. Emang nggak mau sama yang modelan kayak gini gitu? Iya perempuan mah gengsinya tinggi mbak. Kalau pencinta dia nggak mau ngungkapin duluan gitu. Bisa gak? Bisa juga kok kalau buat bahagiain kamu selamanya gitu. Oh. Coba jarinya lihat. Jari kiri masih kosong kan? Iya. Belum ada yang berani datang masukin. Belum ada yang berani datang ke rumah? Belum. Kamu mau datang ke rumahku? Boleh kalau diizin. Wow. Iya. Aduh. Aku mau nanya. Kamu menilai laki-laki untuk dijadikan laki-laki tersebut sebagai pemimpin kamu nanti, apa yang pertama kamu nilai dari seorang laki-laki tersebut? Yang pasti agamanya dong, apa Islam. Iya. Aku maunya dia beragama Islam dan bisa nuntun aku di jalannya Allah. Masya Allah. Kayak beribadah gitu, nuntun aku beribadah. Dia jadi imam yang baik. Masya Allah. Terus kalau urusan kaya ataupun tampan itu urusan keberapa? Kalau tampang sih kayaknya bonus. Bonus ya? Kalau kaya nggak harus kaya banget, yang penting dia finansialnya Cukup ya? Cukupi. Kalau finansialnya belum tercukupi, tapi dia berani untuk datang ke rumah gimana tuh? Oh sulit juga, oke. Awewe zaman ayeuna mah kieu ya. Kenapa gitu mbak? Kamu, aku mau nanya. Kamu khawatir soal rezeki? Aku tanya. enggak. Bukankah Allah yang maha kaya? Ya, kita datangnya dari Allah. Betul, kalau kita ikhtiar, usaha, doa, ada jalannya. Ada pasti. Ah, Kalau akunya udah siap, dianya siap, kita bisa berproses bareng. asik, berproses banget. Berarti kamu bakal menemani proses suami kamu nanti? Insya Allah. Kalau udah kaya, boleh ada temennya kamunya gitu? Saya sama sekali nggak nyangka Kalau udah dia bakal kaya, melantunkan kamu sholawat maksudnya ada temennya lagi, nggak apa-apa satu lagi gitu? Itu benar-benar nggak sebuah usah. plot twist yang wow. Mengubah segalanya. Betul. Egois loh kalau kayak gitu. Ditambah lagi dia bikin musik pengiringnya sendiri cuma dengan nutuk-nutukin jari di tangannya. Kreatif banget. Dan penggunaan Kalau istri solawat pertama ini adalah ngizinin kunci untuk yang suaminya sangat nikah lagi spesifik. tuh, kamu Ini tuh bukan bisa sekedar masuk lagu ke surga religi dari biasa. lewat pintu manapun. Maksudnya? Di era media sosial Indonesia Iya. sekarang, di mana Dengan fenomena kamu pilih hijrah pintu surga itu dari kuat pintu banget, manapun. menampilkan kesalehan seperti ini bisa jadi penanda identitas yang sangat menarik. Pasti jawaban Jadi perempuan semacam ke situ, personal pasti. branding ya. Bisa dibilang begitu. Ronan secara instan beralih Tapi kan dari bisa pria bersifat random adil. di mall menjadi figur yang seolah-olah punya nilai lebih. Ini adalah apa ya istilahnya? Enggak juga, Social currency sandai. atau mata uang sosial yang sangat kuat. Masuk akal. Dan reaksi Eka langsung berubah 180 derajat. Drastis sekali perubahannya. Enggak, seandainya ada laki-laki ke depan gitu loh. Ini kan lagi ngobrol. Bukan aku juga sih orangnya, kalau aku setia gitu.
Yang tikungan ada kan? Kalau kamu nggak percaya dengan kesetiaan aku, jalanin aja sih dulu gitu. Jalanin doang lah. Apa? Ya udah. Ascai, well. Berarti perempuan tuh ya apa-apa tuh pengen pembuktian gitu. Iya. Oke, aku bakal buktiinnya sama kamu. Asik. Kamu sekarang dari detik ini juga. Kamu kesibukannya apa sekarang? Kuliah, kerja, atau freelance? Kuliah. Kuliah. Kuliah ambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan keperawatan. Keperawatan. Bisa dong ya ngerawat anak-anak kita nanti. Oh. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Boleh dicoba? Boleh dicoba? Oke deh, kalau kayak gitu. Kaki kamu gak apa-apa? Kaki kamu gak apa-apa? Bisa jalan? Yuk, kapan? Mainan yuk. Oh. Aduh, Masya Allah, tuh. Apa? Oh, enggak. Apa? Kenapa tadi? Enggak. Kenapa? Oh, nggak bilang apa-apa. Oh, nggak bilang apa-apa. Tadi kebetulan aku malam ini belum tadarus, Kak. Aku izin tadarus dulu sebentar, kayak. Boleh? Apa? Mau tadarus di sini? Iya, kamu ada request surat apa? Bisa nih, yakin. Masih belajar sih, masih alif bata gitu. Udah aku pengen surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. Coba deh ya. Jangan diketawain ya kalau aku salah ya. Enggak. Oke deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Iya. Saya sama sekali nggak nyangka dia bakal melantunkan sholawat Khoinul Bariyah. Itu benar-benar sebuah plot twist yang wow. Mengubah segalanya. Betul. Ditambah lagi dia bikin musik pengiringnya sendiri cuma dengan ngetuk-ngetukin jari di tangannya. Kreatif banget. Dan penggunaan solawat ini adalah kunci yang sangat spesifik. Ini bukan sekedar lagu religi biasa. Maksudnya? Di era media sosial Indonesia sekarang, di mana fenomena hijrah itu kuat banget, menampilkan kesalehan seperti ini bisa jadi penanda identitas yang sangat menarik. Oh, jadi semacam personal branding ya? Bisa dibilang begitu. Ronan secara instan beralih dari pria random di mall menjadi figur yang seolah-olah punya nilai lebih. Ini adalah, apa ya istilahnya, social currency atau mata uang sosial yang sangat kuat. Masuk akal. Dan reaksi Eka langsung berubah 180 derajat. Drastis sekali perubahannya. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Enggak sih, aku masih banyak kurangnya, Kak. Udah bagus banget. Enggak, masih banyak kurangnya. Masih perlu banyak koreksi gitu. Tapi kamu sama manusia itu jangan terlalu memiliki ya. Manusia itu tempat kecewa, Kak. Betul nggak? Aku ngomong kayak gini baik-baik, aku setia, aku bakal janjiin ini itu sama kamu. Siapa tahu pada akhirnya aku nikah lagi gimana? Kan nggak tahu kan? Enggak, teman aku sananya atau calon suami kamu nanti gitu. Gitu. Iya kan? Iya benar. Berharap mah sama Allah aja, Kak.
Berharap sama manusia mah banyak sakitnya. Harus itu berharap itu sama Allah aja. Iya. Malam ini udah ngaji kamu? Hari ini udah tadarus? Kenapa belum tadarus? Sibuk sama kerjaan duniawi? Enggak, aku bukan berarti aku menjudge kamu ya. Aku lagi ngingetin nge-reminder calon istri aja sih. Calon istri kamu siapa? Perasaan dari tadi bahas Kenapa? istri mulu nih. Emang kenapa? Enggak mau jadi istri aku gitu? Aduh, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Ajarin aku mau ngaji. Boleh, kalau kamu mau minta diajarin aku ngaji, lebih enak sih kalau udah halal. Aku ngajarin kamu ngaji. Aku mau dengar Al-Fatihah, kamu coba. Aku benerin? Mau aku Iya, Al-Fatihah aja. iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Iya, saya sama sekali nggak nyangka dia bakal melantunkan sholawat Khairul Bariyah. Itu benar-benar sebuah plot twist yang wow. Mengubah segalanya. Betul. Ditambah lagi dia bikin musik pengiringnya sendiri cuma dengan ngetuk-ngetukin jari di tangannya. Keren banget. Dan penggunaan sholawat ini adalah kunci yang sangat spesifik. Ini bukan sekedar lagu religi biasa. Maksudnya? Di era media sosial Indonesia sekarang, di mana fenomena hijrah itu kuat banget, menampilkan kesalehan seperti ini bisa jadi penanda identitas yang sangat menarik. Oh, jadi semacam personal branding ya. Bisa dibilang begitu. Ronan secara instan beralih dari pria random di mall menjadi figur yang seolah-olah punya nilai lebih. Ini adalah, apa ya istilahnya, social currency atau mata uang sosial yang sangat kuat. Masuk akal. Iya, nggak apa-apa. Dan reaksi Eka langsung berubah 180 derajat. Drastis sekali perubahannya. Dari yang tadinya jutek, dia langsung bilang suaranya enak banget. Terus suasana hatinya jadi lumayan naik. Puncaknya waktu dia bilang sejuk banget. Nah, satu kata itu, sejuk. Itu merangkum semuanya. Persepsinya terhadap Ronan berubah total. Tentu saja, Ronan tidak lagi dilihat sebagai pria gombal biasa, tapi seseorang dengan kedalaman, talenta, dan nilai religius yang tak terduga. Dan yang lebih cerdas lagi adalah cara Ronan memanfaatkan momen itu. Dia nggak berhenti di sana. Nah ini dia nih. Begitu Eka terpesona, Ronan langsung nembak dengan pertanyaan, cinta juga nggak sama yang bawain sholawatnya? Langkah yang sangat berani. Berani banget. Tapi pas Eka bingung mau jawab apa, Ronan langsung menutupnya dengan elegan. Dia bilang, gak usah dijawab sekarang. Kamu jawab aja di sepertiga malam ya. Kamu Gombalan level dewa sih. Itu lebih dari sekedar gombalan. Itu manuver komunikasi yang sangat canggih. Canggih gimana? Buat Anda yang mungkin kurang familiar, sepertiga malam itu kan referensi ke waktu khusus yang diyakini mustajab untuk berdoa. Jadi Ronan nggak maksa minta jawaban. Dia justru ngangkat interaksi mereka ke level spiritual. Seolah-olah bilang, bawa aja aku dalam doamu. Gitu ya? Persis. Ini membuatnya terdengar jauh lebih tulus dan serius dibandingkan sekedar minta nomor teleponnya dong. Jadi tembok pertahanannya runtuh total ya. Tapi yang menarik, percakapannya setelah itu nggak balik ke gombalan murahan lagi. Betul, dia justru naik kelas. Dia mulai bicara soal kriteria pemimpin atau suami. Dan di sini kita bisa melihat nilai-nilai yang dipegang Eka. Dia nyebutin 3 kriteria kan? Ya, yang pertama dan utama itu agama. Calonnya harus Islam dan bisa membimbing dia. Lalu yang kedua? Kedua itu tampan, tapi dia sebut itu sebagai bonus aja. Ketiga, kaya. Tapi dia definisikan sebagai cukup secara finansial. Gak harus kaya raya. Urutan prioritasnya ini menarik banget. Nah, diskusi soal finansial ini kemudian digali lebih dalam oleh Ronan. Iya, dia ngasih skenario kan. Gimana kalau calonnya belum mapan, tapi udah berani datang ke rumah? Dan jawaban Eka adalah dia bersedia berproses bareng.
menemani dari nol. Konsep berproses bareng ini sangat idealistis ya, dan sering kita dengar. Sangat. Kita tukeran tulang Tapi aja. kalau kita lihat lebih dalam, tulang punggung, ini juga tulang bisa jadi jawaban yang aman secara sosial. Pertanyaannya, apakah Ronan nanya ini untuk benar-benar tahu pandangan Eka atau untuk membangun narasi yang bakal dia gunakan nanti? Maksudnya gimana tuh? Karena dialog ini kan sebenarnya menyentuh perdebatan besar di masyarakat. Harus mapan dulu baru nikah atau bisa bangun bersama. Eka milih Kamu opsi dari tadi kedua ngobrol sama aku, dan nggak tahu, nggak mau Ronan nanya nama sepertinya aku siapa, mencatat orang itu. mana gitu. Oke. Kenapa sih perempuan Dan itu? Ronan nggak Abang berhenti di maunya situ. ditanya, Dia mau lanjut balik kan nguji dengan sekali-kali. topik yang lebih Tapi sensitif biasanya lagi. perempuan juga ada Poligami. kalau ke calon Oh, suami itu. iya itu Ya, momen ada yang gitu. cukup canggung. Ada cari Dia nanya perhatian, dengan ada nada yang bercanda pengen tapi serius. diperhatiin. Kalau udah Perempuan kan kaya gitu boleh biasanya. ada temennya kamunya. Betul ya? Gitu dengan dalih itu bisa jadi jalan ke surga. Gitu. Perempuan Dan banyak respon ngomongnya, Eka kadang sangat cepat laki-laki- dan tegas. Tegas banget. Kode ya? Oh nggak usah. Dia kadang tolak laki-laki dia mentah-mentah. nggak peka gitu ya. Menurut Anda, Gitu. apa sih tujuannya nanya yang ini? Aku pekaan. Apa itu beneran tes Jangan- atau jangan ada cuma kalau candaan kalian yang poin agak aja. kelewatan? Bisa jadi keduanya, tapi saya lebih melihatnya saya sebagai mau bilang cara dia mempertahankan kendali narasi. Setelah nunjukin sisi solehnya, dia nunjukin kalau dia juga punya sisi nakal dan berani muji batas. Biar karakternya nggak datar gitu ya. Mungkin, biar lebih multidimensional. Tapi ini manuver yang sangat berisiko kan? Bawa makanan. Kalau Eka tersinggung, interaksinya bisa Ya udah, selesai di situ. aku mau izin Untungnya pamit ya, Kak. Eka nanggepinnya dengan tegas tapi tetap santai. Dan setelah itu dinamikanya berbalik. Bukan lagi Ronan yang nguji Eka. Gantian ya. Iya, gantian. Dia minta Eka buat ngelantunin surat Al-Fatihah. Setelah denger, Ronan muji bacaan Eka, dia nyebut soal tajwid dan makhrajnya. Kenapa nanti? Nah ini penting, buat Karena Anda aku yang nggak kurang masuk familiar, tajwid Enggak, itu karena aku ilmu culik cara juga. membaca Al-Quran dan makhraj itu tentang artikulasi huruf. Dengan muji Tapi dua aku hal pasti itu, bakal curi Ronan sebenarnya. nunjukin kalau dia Curi nggak cuma hati bisa dari sholawat, teman-teman. tapi juga punya pengetahuan untuk menilai bacaan orang lain. Jadi bukan cuma rayuan ya, tapi semacam penilaian dua arah. Tepat sekali. Ronan bahkan bisa nebak dengan tepat kalau Eka itu lulusan pondok pesantren, yang ternyata benar. Di titik ini, dinamikanya jadi setara. Keduanya udah saling nunjukin kualitas religius masing-masing. Aku genggam Bukan erat. lagi interaksi antara penggoda dan yang digoda ya. Betul. Keyakinan Udah kayak saling dua orang yang percayanya. saling Itu mengukur maksud aku. kesamaan nilai. Ronan nggak lagi medang semua nggak paham. kartu. Oke, Eka nggak udah paham ngebuktiin kalau dia juga punya latar belakang yang kuat. Oke, jadi koneksi udah terbangun kuat nih. Kalau aku Lewat kangen sholawat, bisa, diskusi itu mendalam, maksudnya, saling uji bacaan ngaji. apa namanya? Dan tepat disinilah terjadi transisi terakhir yang sangat modern dan Hai Eka. terus terang nggak saya duga. Transisi ke bisnisnya ya. Hai Betul. Eka, gitu. Ronan ngasih bingkisan ke Eka, ternyata isinya parfum dari usaha Nama kecil Eka tuh miliknya. cantik ya. Ini adalah contoh Masya Allah. sempurna dari apa yang bisa kita sebut personal funnel marketing. Funnel marketing. Coba jelaskan. Cantik bidadari. Jadi, surgaku. secara sadar atau tidak, seluruh interaksi yang kita saksikan ini adalah sebuah corong penjualan yang sangat organik. Coba kita pecah ya. Oke, silakan. Pertama ada lead magnet atau pemikatnya. Apa itu? Ya solawatnya yang merdu. Itu yang narik Eka masuk dan ngeruntuhin temboknya. Oke, pemikat. Iya, Lalu, bisa aja. Kedua, ada proses nurturing atau pemeliharaan. Ini adalah percakapan Suami kamu mendalam soal nilai, Yang mana kriteria suami kamu? pasangan, agama. Di tahap ini, Ronan membangun kepercayaan dan koneksi emosional. Pilih dulu. lalu yang terakhir? Terakhir adalah konversi atau konversi, yaitu saat dia ngeluarin produknya parfum RSG Confidence. Setelah ngebangun persona yang begitu kuat dan disukai, penawaran produknya jadi terasa jauh lebih personal dan sulit ditolak. Dia nggak jual produk, dia jual dirinya sendiri dulu. Tepat. Dan cara dia menawarkannya, itu puncak dari segalanya Enak, sih. follow ya. Setelah Eka bilang suka Dari sama Instagram wanginya, Ronan. Ronan langsung bilang, Cocok nggak ini buat acara souvenir di acara nikahan kita Ronan nanti? aslinya. nah itu Sebelum aku dia, pergi, aku ada sesuatu bener-bener buat kamu. mulus. Jadi Dia aku berhasil ada menghubungin ini, ada produknya langsung bingkisan ke buat kamu, fantasi ada usaha romantis kecil-kecilan aku. yang udah dia bangun sepanjang Ini video. parfum, produk Saya aku. setuju, itu strategi yang Kamu cerdas harus dari cobain, sisi silakan. marketing. Tapi di sisi lain, tidakkah ini RSG terasa sedikit manipulatif? Gimana tuh? Silahkan. Momen yang tadinya terasa tulus dan spiritual, tiba-tiba di akhir terungkap sebagai bagian dari soft selling. Apakah ini justru merusak keaslian momen yang udah dibangun, atau ini justru cerminan realita hubungan di zaman sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Apalagi dia nambahin kalimat pamungkasnya itu. Yang mana? Karena aku perintis, Kak, bukan pewaris. Wah, ini jenius sih.
Dia secara langsung ngehubungin produknya dengan narasi berproses bareng yang baru aja disetujui sama Eka. Merdu, humoris, dan seorang wirausahawan pekerja keras. Parfum itu jadi semacam souvenir fisik dari seluruh persona yang dia tampilkan. Jadi kalau kita rangkum nih, kita menyaksikan sebuah interaksi yang dimulai seperti konten gombal biasa, Iya, kemudian bertransformasi jadi momen kekaguman spiritual lewat sholawat, lanjut ke dialog mendalam tentang nilai-nilai, dan diakhiri dengan sebuah promosi produk yang terintegrasi dengan sangat cerdas. ini benar-benar mencerminkan kaburnya batas antara interaksi personal dan transaksi komersial di era ekonomi kreator. Setiap interaksi adalah potensi konten, dan setiap konten adalah potensi promosi. Ronan jelas menunjukkan talenta dan pengetahuannya ya, tentu. Tapi itu semua juga bagian dari sebuah pertunjukan yang diproduksi untuk audiens. Benar sekali. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup ya. Kita sudah bedah bagaimana sebuah interaksi bisa begitu berlapis, dari pendekatan romantis sampai strategi bisnis. Dan ini mengangkat sebuah pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Di era digital di mana interaksi pribadi seringkali jadi konten, bagaimana kita sebagai penonton atau bahkan pelaku membedakan antara ketulusan dan performa? Pertanyaan yang sulit dijawab. Dan apakah kemampuan untuk menjual diri, baik secara romantis maupun profesional seperti yang dilakukan Ronan, adalah sebuah keterampilan baru yang esensial dalam hubungan modern? Dan sejauh mana ekspresi religius yang seharusnya personal dan sakral kini menjadi bagian dari identitas publik yang bisa ditampilkan, dinilai, dan bahkan dimonetisasi? Sesuatu untuk dipikirkan. Baik banget. Iya. Jadi kamu nggak mau makan. Sekarang kamu nggak mau makan sama aku. Kalau mau makan, ayo kita keluar bareng. Aku ada kendaraan. Oke deh. Aku baru kali ini ditolak sih. Yaudah. Aku izin pamit ya. Izin pamit ya, Neng. Ya. Abi izin pamit ya, Umi. Enggak, Umi. Ya udah. Assalamualaikum. Jangan lupa di love back ya. Ya. Siap. Kok ditarik sih? Kamu kalau masih sayang, kalau masih kangen bilang aja. Nggak usah ditarik-tarik gitu kali. Gini ya. Hati kamu tuh diam-diam narik hati aku gitu, tau gak sih? Ya udah, dadah.